Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Kembali lagi bersama saya Irfan Hartarto dalam video pembelajaran bahasa Indonesia. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang teks anekdot yang akan saya bagi menjadi dua bagian, teks anekdot bagian pertama dan teks anekdot bagian kedua. Adapun video ini kita akan membahas tentang teks anekdot bagian pertama. Lalu, apa saja kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada video bagian pertama ini? Submateri yang pertama adalah mendata pokok-pokok isi anekdot, mengidentifikasi penyebab kelucuan dari anekdot. Lalu, submateri yang kedua adalah mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot. Hal yang dipelajari, membandingkan anekdot dengan humor, menganalisis kritik yang disampaikan dalam anekdot, dan menyimpulkan makna tersurat dalam teks anekdot. Kita masuk yang pertama, mendata pokok-pokok isi anekdot. Apa itu teks anekdot? Sebelum saya lebih jauh menjelaskan tentang apa itu anekdot, kita perhatikan dulu video berikut ini. Suatu hari, Bapak Presiden sedang melakukan belusukan ke daerah pemukiman. Beliau melihat ada ibu tua penjual kue yang sepi dagangannya. Bapak Presiden mendekati dagangan ibu tua tersebut. Bapak Presiden bertanya pada ibu tua penjual kue. Sudah berapa lama jualan kue? Sudah hampir 30 tahun. Terus anak ibu mana, kenapa tidak ada yang bantu? Saya ada 4, yang pertama di KPK, kedua di Polda, ketiga di Kejaksaan, dan yang keempat di DPR. Jadi mereka sibuk sekali. Bapak Presiden kemudian menggeleng-gelengkan kepala karena kagum. Lalu berbicara ke semua hadirin yang menyertai beliau. Meskipun hanya jualan kue, ibu ini bisa menjadikan anaknya sukses dan jujur tidak korupsi, karena kalau mereka korupsi, pasti kehidupan ibu ini sudah sejahtera dan tinggal di rumah mewah. Apa jabatan anak di Polda, KPK, Kejaksaan dan DPR? Sama, jualan kue juga. Ya, setelah kita menyaksikan bersama video tadi, kita akan mendata apa saja yang terdapat dalam cerita teks anekdot pada video tersebut. Pertama, siapa tokoh yang ada dalam video tersebut? Adapun video tersebut, tokohnya ada dua, yaitu Bapak Presiden dan Ibu penjual kue. Lalu pertanyaan berikutnya, apa masalahnya? Kita akan lihat cuplikan video berikut. Terus anak ibu mana, kenapa tidak ada yang bantu? Saya ada 4, yang pertama di KPK, kedua di Polda, ketiga di Kejaksaan, dan yang keempat di DPR. Jadi mereka sibuk sekali. Di situ ibu penjual kue menerangkan bahwa anaknya terlalu sibuk. Nah, jadi masalah yang diangkat adalah mengenai anak-anak ibu penjual kue yang terlalu sibuk dan tidak dapat membantu ibunya berjualan kue. Beralih ke pertanyaan berikutnya, di mana letak unsur humor dalam video tersebut? Kita lihat cuplikannya. Apa jabatan anak di Polda, KPK, Kejaksaan dan DPR?
Sama, jualan kue juga. Ya, sama, jualan kue juga. Jadi, letak unsur humor ketika ibu penjual kue ditanya oleh Bapak Presiden apa pekerjaan anak-anaknya. Dan dijawab dengan santai, sama, jualan kue juga. Nah, itu adalah letak unsur humor dalam video tersebut. Pertanyaan berikutnya. Pesan tersirat apa yang hendak disampaikan pencerita dalam video tersebut? Kita lihat cuplikannya. Meskipun hanya jualan kue, ibu ini bisa menjadikan anaknya sukses dan jujur tidak korupsi, karena kalau mereka korupsi, pasti kehidupan ibu ini sudah sejahtera dan tinggal di rumah mewah. Ya, ada pesannya di situ, dan ada kritikannya juga. Pesannya adalah hidup orang yang korupsi pasti sejahtera dan hidup mewah. Sedangkan orang-orang yang tidak korupsi, hidupnya biasa-biasa saja. Sama seperti anak-anak ibu penjual kue itu. Lalu pertanyaan berikutnya, mengapa video tersebut termasuk dalam jenis teks anekdot? Jawabannya adalah, karena video tersebut mengandung humor, memiliki pesan tersirat dan sindiran terhadap para pejabat yang korupsi. Jadi, apa itu anekdot? Anekdot merupakan jenis teks yang berisi peristiwa-peristiwa lucu, konyol, atau menjengkelkan sebagai akibat dari krisis yang ditanggapi dengan reaksi. Apa batasan-batasan teks anekdot? Yang pertama, ada masalah yang dibahas. Teks anekdot juga memiliki unsur humor. Di dalam teks anekdot juga harus memiliki makna tersirat. Jadi, jika cerita tersebut hanya sekedar untuk menghibur, ya tanpa adanya pesan, maka cerita tersebut bukan termasuk dalam jenis teks anekdot. Lalu yang kedua, mengidentifikasi penyebab kelucuan teks anekdot. Kelucuan dalam anekdot biasanya disampaikan dengan bahasa yang singkat tetapi mengena. Bapak Presiden kemudian menggeleng-gelengkan kepala karena kagum, lalu berbicara ke semua hadirin yang menyertai beliau. Meskipun hanya jualan kue, ibu ini bisa menjadikan anaknya sukses dan jujur tidak korupsi, karena kalau mereka korupsi, pasti kehidupan ibu ini sudah sejahtera dan tinggal di rumah mewah. Apa jabatan anak di Polda, KPK, Kejaksaan dan DPR? Sama, jualan kue juga. Nah, cerita tersebut menjadi lucu karena alasan orang yang korupsi pasti sejahtera dan hidup mewah. Sedangkan orang yang tidak korupsi hidupnya biasa-biasa saja. Sama seperti anak-anak ibu penjual kue tersebut. Dan diakhiri hal yang tidak diduga dengan jawaban ibu penjual kue yang menjawab, sama, jualan kue juga. Dalam video ini, orang-orang yang hidupnya korupsi. Kita masuk yang kedua, membandingkan anekdot dengan humor. Surat tukang buah kepada tukang sayur. Wajahmu memang manggis, sifatmu juga melankolis, tapi hatiku nanas karena cemburu. Terasa sirsak napasku, hatiku anggur lebur, ini delima dalam hidupku, memang ini salahku, jarang apel di malam minggu, aku mohon belimbingmu. Kalau memang perpisahan ini yang terbaik untukmu, semangka kau bahagia dengan pria lain. Sayonara. Dari Durianto. Membalas tentang suratmu itu, brokoli sudah kubilang, jangan tiap datang rambutmu selalu kucai.
Jagungmu tak pernah dicukur, disuruh datang malam minggu, nongolnya hari Rabu. Ditambah kondisi keuanganmu makin hari makin pare. Kalau mau nelpon aku aja mesti ke wortel, terus terong aja. Cintaku padamu sudah lama tomat, jangan kangkung aku lagi. Aku mau hidup seledri, cabe deh. Lalu, apa perbedaan dari video yang pertama tentang profesi anak-anak penjual kue dengan puisi ini? Hal-hal yang ada di dalam video tersebut adalah bahwa ide cerita yang diangkat dalam peristiwa nyata. Yang kedua, isi berkaitan dengan tokoh publik atau yang menyangkut orang banyak. Yang ketiga, berfungsi sebagai penyampai kritik atau sindiran. Lalu, apa bedanya dengan puisi tadi? Di dalam puisi, ide cerita itu merupakan rekaan penulis. Yang kedua, isi berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Dan yang pasti, hanya berfungsi sebagai hiburan semata. Tidak ada kritikan yang disampaikan penjual buah ataupun penjual sayur. Menganalisis kritik yang disampaikan dalam anekdot. Perbedaan antara humor dan anekdot adalah terletak pada fungsinya. Humor hanya berfungsi untuk menghibur, sedangkan anekdot berfungsi untuk menyampaikan makna tersirat. Biasanya makna tersirat itu berupa kritikan-kritikan. Kritik dalam anekdot. Kritik dalam anekdot seringkali disampaikan dalam bentuk sindiran, tidak disampaikan secara langsung. Hal itu dilakukan untuk menghindari konflik antara pihak yang menyampaikan sindiran dengan pihak yang disindir. Tujuannya agar pesan yang ingin disampaikan kritiknya dapat diterima oleh orang yang dikritisi tanpa menimbulkan ketersinggungan. Nah, untuk itulah pencerita menggunakan ungkapan yaitu berupa kata, frasa, atau kalimat yang bermakna idiomatis. Makna idiomatis itu adalah makna yang bukan sebenarnya. Contoh kata idiom, misalkan kata kursi. Secara leksikal atau secara makna yang sebenarnya, kursi merupakan tempat duduk yang berkaki dan bersandar. Kursi secara idiom bermakna kedudukan atau jabatan. Selanjutnya adalah menyimpulkan makna tersurat dalam anekdot. Nah, ingat ini lagi ya, kita akan lihat video ini. Bapak Presiden kemudian menggeleng-gelengkan kepala karena kagum, lalu berbicara ke semua hadirin yang menyertai beliau. Meskipun hanya jualan kue, ibu ini bisa menjadikan anaknya sukses dan jujur tidak korupsi, karena kalau mereka korupsi, pasti kehidupan ibu ini sudah sejahtera dan tinggal di rumah mewah. Apa jabatan anak di Polda, KPK, Kejaksaan dan DPR? Sama, jualan kue juga. Ya, kemewahan yang ditunjukkan para pejabat dengan menggunakan fasilitas mewah menjadi hal yang diperbincangkan di masyarakat. Dengan kemewahan tersebut, beberapa di antaranya hasil dari korupsi. Jadi dapat disimpulkan dari video anekdot tadi, hidup orang yang korupsi pasti sejahtera dan hidup mewah. Sedangkan orang-orang yang tidak korupsi, hidupnya pasti biasa-biasa saja. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya.